Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Seperti kita juga di studio sehat akan menemani para pemirsa dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Ustadz Hafiz Baihaqi terlihat sudah sangat begitu semangat nih Tad akan berbagi pada para pemirsa di rumah. Ustadz sehat ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bersemangat dan ceria. Alhamdulillah, jadi Ustadz sudah begitu semangat akan berbagi bagi para pemirsa di rumah. Nah Ustadz, sore hari ini nih apa yang akan Ustadz bagikan bagi para pemirsa di rumah yang sudah menantikan kehadiran kita nih Tad? Baik, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pak Herul dan para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, di sore hari jelang buka puasa kita bincang-bincang seputar hikmah Ramadan. Ya. Di antaranya adalah kita bahas pada sore hari ini yaitu jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Artinya kita tuh dilarang gitu ya Tad untuk melakukan dosa-dosa kecil tersebut Ya, gitu ya. tidak Tad? boleh kita Ya. tidak boleh melakukan dosa kecil ya kan. Ya. Jadi gimana nih Tad uraiannya nih Tad? Ya jadi begini, terkadang di tengah-tengah kehidupan kita menganggap remeh atau menganggap biasa saja atau menganggap tidak masalah lah melakukan dosa, cuma dosa kecil kan. Iya. Seperti kita mungkin berkata-kata yang kotor sama teman kita atau bahkan kemudian berkata-kata yang menyakitkan pada teman kita gitu kan. Nah, kemudian kita sering kita lakukan gitu. Ya kan, semakin senang melihat temannya itu sakit gitu, kita senang itu sambil ketawa-ketawa gitu. Alhamdulillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa yang seperti ini, padahal pandangan para ulama bahkan dalam satu kitab Nasul Ibad ya, para ulama pernah mengatakan la tahkiru dzunuba shighar fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Ya, jangan kamu anggap enteng, jangan kamu remehkan dosa-dosa yang kecil itu, ya kan? Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Karena dosa yang kecil ini bisa kemudian menjadi dosa yang besar, ya kan? Kapan? Oleh ulama menjelaskan ketika dosa itu dilakukan secara terus-menerus. Memang ya bayangkanlah kalau kita ini kemudian sekali waktu membuang sampah satu kresek kecil sekali waktu, tapi nanti besok ditambah lagi 2 kresek kecil. Setelah itu kita 1000 kali sampah kecil tadi akhirnya jadi apa coba? Jadi gunung sampah. Jadi gunung sampah. Demikian juga ketika dosa-dosa kecil yang kita lakukan, meskipun itu kecil, tapi kita renyah ya, senang melakukannya. Ingat, itu juga merupakan dosa yang bisa menjadi besar. Oleh karena itu, kita tinggalkan dosa-dosa kecil itu. Kita kerjakan yang hanya menghasilkan daripada amal-amal kebaikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nih Tat, itu kan sudah disampaikan nih pendapat para ulama. Selanjutnya bagaimana nih Tat? Adakah kiat-kiat khusus supaya kita dan semua para pemirsa itu terhindar dari dosa-dosa kecil ini nih Tat? Ya, yang kedua, hendaklah kemudian kita di dalam menganggap dosa itu sebagaimana para ulama memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana pelajaran ulama terkait dengan dosa? Para ulama kemudian mengutip satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, kalau saya ceritakan panjang hadis ini, saya cari artinya aja. Bahasanya orang-orang beriman hendaklah menjadikan dosa itu ya gambaran atau permisalan seperti kita ini berada di kaki gunung. Berada di yang kaki besar. Ya. Kita berada di Gunung Slamet. Kita berada di kakinya Gunung Slamet ya, di Batu Raden. Kita di Merapi, kita di Cangkringan, di kaki Gunung Merapi. Atau gunung-gunung yang besar lainnya. Kemudian kita duduk di situ, bayangkan ketika itu gunung itu tiba-tiba mengeluarkan laharnya dengan meledak begitu saja. Apa yang akan terjadi pada kita? Kita enak aja, tenang saja kan, duduk santai gitu kan. Cemas, khawatir gitu. Atau kita paniknya luar biasa kan. Maka yang mungkin terjadi kita paniknya luar biasa, kita mengambil langkah 1000. Karena terbayang nanti wedus gembel akan melumatkan rumah awan panas dan meringsekkan daripada mobil, ya kan? Jangankan diri kita, mobil, rumah rata dengan tanah. Karena dahsyatnya ledakan Gunung Merapi tadi kan, kita takut. Nah, begitu para ulama menggambarkan tentang dosa. Takut, kita harus ada ketakutan yang luar biasa. Jangan kita anggap enteng, jangan kita sepelekan gitu.
Nah, tentu kita hindari sikap-sikap orang kafir. Bagaimana orang kafir? Ya, ketika kemudian dia melakukan dosa-dosa itu. Mereka orang kafir itu melakukan dosa-dosa itu sebagaimana mereka melihat lalat yang melewati daripada hidungnya. Bagaimana Pak Irul ketika ada lalat dilewatkan hidung kita, tiba-tiba saja diusir lalat aja gitu. diusir aja. Ya. Dan ngusirnya juga nggak terlalu Ya, susah ringan aja ditangkis saja pakai tangan itu. Iya kan sudah pergi itu Ya, nggak perlu alat khusus. Iya, itu mereka menganggap dosa kecil itu kemudian biasa, Ya. ringan, ya kan? Seperti Sehingga halnya akhirnya lalat tadi gitu ya. iya, sehingga akhirnya apa coba? Dia tidak merasa berat kan? Akhirnya dia lakukan lagi kan? Naudzubillah min dzalik. Maka sebenarnya kecelakaan yang akan terjadi kalau kemudian itu kita lakukan gitu kan. Ya, betul. Lalu kemudian baru bertanya bagaimana kiat-kiatnya. Nah, di sini ada satu firman Allah dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an di surat Al-Imran ayat 135 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka orang-orang yang telah melakukan daripada perbuatan fahisyah, perbuatan dosa. Ya kan? Ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa itu? Atau dia menzalimi dirinya sendiri. Apa itu berbuat zalim? Perbuatan yang maksiat pada Allah, sama aja dosa juga itu. Ya kan? Ya. Apa yang dilakukan? Zakarullaha, dia segera untuk mengingat Allah. Apa mengingat Allah? Mengingat atas pelanggarannya kepada hukum-hukum Allah. Yang telah dilakukannya itu. Saya berbuat salah kepada kawan yang menyakiti, menyesal, menangis sejadi-jadinya. Gimana kalau Allah tidak mengampuni dosaku ya? Aduh, gimana aku akan terbawa sampai mati dosaku itu. Iya. Ya kan? Meskipun ini dosa yang kecil tapi aku lakukan dan aku sering lakukan, masya Allah, astagfirullah. Gitu ada penyesalan. Ingat pada Allah, lalu kemudian lanjutkan pada perbuatan kedua, fastaghfaru, lalu dia kemudian memohon ampun, astagfirullah, ya kan, dan lanjut dengan meminta maaf kepada teman kita, ya, atas dosa kita. Maka dengan itu insya Allah, ya, dosa-dosa kita, ya, akan diampuni oleh Allah SWT, dan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah SWT karena komitmen kita yang kuat untuk kemudian pertama, ya, untuk tidak melanggar terhadap perintah Allah, dan kedua kita betul-betul memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan kita, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadz nih. Semoga menginspirasi bagi para pemirsa di rumah. Jadi kita harus mengingat nih, jangan sekali-kali kita melakukan dosa-dosa yang kecil karena lama-kelamaan dosa tersebut bisa bertumpuk menjadi dosa yang besar. Dan kita juga selalu berdoa supaya kita dihindarkan dari semua dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita lanjutkan nanti di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik untuk para pemirsa di rumah. Nah, pemirsa di rumah masih tetap bersama kami dalam program Ramadan Luar Biasa untuk Anak Indonesia Hebat. Sesi kali ini kami akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.